Oke bosku, hari ini saya lagi di kompleks persawahan di Kota Gorontalo. Tuh. Jadi ini adalah sawah-sawah yang berada di Kota Gorontalo. Namun perlahan-lahan area persawahan di Kota Gorontalo kini musnah dan berganti dengan bangunan-bangunan atau rumah-rumah penduduk seiring dengan berkembangnya Provinsi Gorontalo. Jadi kebutuhan akan pembangunan rumah-rumah dan gedung meningkat drastis, dan ini sudah bisa dipastikan sawah di area Kota Gorontalo akan bisa sangat mungkin musnah, sehingga berkuranglah pasokan bahan makanan beras dalam hari ini untuk Gorontalo. Di Gorontalo sudah pasti akan mengalami impor beras dari wilayah lain. Ini adalah efek dari pembangunan di Kota Gorontalo yang memang itu mengarah ke wilayah-wilayah persawahan itu. Padahal sebenarnya masih banyak lahan untuk pembangunan ya di Kota Gorontalo ini, khususnya di arah bagian selatan Kota Gorontalo, seperti di daerah perbukitan yang di sana itu adalah perbukitan. Kalau di di Kota Luwuk, kotanya dibangun di perbukitan, dan banyak juga kota-kota besar di Eropa dibangun di area perbukitan karena mereka menjaga area pertaniannya agar tidak dirusak. Itu sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhan pangannya itu. Jadi kalau pembangunan di Kota Gorontalo ini diarahkan di bagian selatan Kota Gorontalo, seperti kantor DPRD provinsi dan kantor Gubernur Gorontalo itu di area di bagian selatan Kota Gorontalo dan di perbukitan. Tentu saja ketika pembangunan diarahkan ke selatan, itu adalah jalur ekonomi yang cukup bagus ya, karena memang Kota Gorontalo ini aslinya berada di bagian selatan Kota Gorontalo, di dekat perbukitan dan dekat muara sungai dan dekat langsung dengan laut Teluk Tomini yang merupakan jalur purba perdagangan dari peradaban Gorontalo dengan kerajaan-kerajaan dari Maluku seperti Ternate, Tidore, dan kerajaan di bagian Sulawesi Selatan, dan tentu saja dengan perusahaan-perusahaan kolonial di zaman itu. Dan hingga saat ini pun pelabuhan di Kota Gorontalo itu menjadi tempat transportasi barang dan jalur transportasi lainnya. Sehingga dulu sebenarnya di zaman kerajaan dulu di Kota Gorontalo dan pemerintah kolonial dalam saat itu Belanda memang sudah mengkhususkan lahan-lahan di bagian utara Kota Gorontalo itu sebagai basis pangan atau pertanian itu. Di zaman Orde Baru pun bagian utara Kota Gorontalo itu dirancang untuk persawahan untuk mencukupi program swasembada beras. Tentu saja pangan sangat penting ya itu, sehingga dulu sulit di Gorontalo
mengatakan beras mahal karena beras begitu banyak itu, dan pangan tercukupi sehingga kehidupan bisa lebih normal itu perbukitan di sana ya, bagian selatan Kota Gorontalo. Dan persawahan ini memang berada di bagian utara Kota Gorontalo, dan sebagian perbatasan dengan Kabila gitu. Jadi sawah-sawah di Kota Gorontalo ini bersambung dengan sawah-sawah di Kabila. Jadi di zaman dulu itu jadikan kompleks persawahan, dan kini sawah-sawah ini perlahan-lahan terancam oleh pembangunan perumahan dan gedung-gedung seiring dengan bertambah pesatnya pembangunan di Kota Gorontalo dan jumlah penduduk yang makin bertambah. Jadi kita ucapkan selamat tinggal untuk sawah-sawah di Kota Gorontalo. Dan tentu saja ini adalah pilihan dari sang pemimpin di Kota Gorontalo. Masalah persoalan manajemen pembangunan itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah kota sesudah ini. Sawahku kehidupanku, Kota Gorontalo.